Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel kami, channel Kelompok 3 dalam pembelajaran pemrograman dasar dan pembahasan materi gerbang logika. Nah, sebelum kami memulai pembahasan dalam materi gerbang logika, kami ingin memperkenalkan kelompok 3 dulu, kelompok kami, yakni ada saya sendiri sebagai Olipinatoro Saudale, ada juga Sinta Novianti, dan juga Rasya Aditya Gunawan, dan juga ada Muhammad Gabriel Saviola, member-member yang ada dalam kelompok kami. Nah, kalau misalkan kalian bertanya, apa sih itu gerbang logika? Bagaimana cara kerja gerbang logika? Mungkin kalian yang baru pertama kali mendengar, apa sih itu gerbang logika? Apakah gerbang logika itu adalah sebuah gerbang yang dimana mempunyai pemikiran? Atau bagaimana itu? Apa itu gerbang logika? Nah, makanya itu, bagi kalian yang baru pertama kali juga belajar program, makanya simak videonya sampai habis biar kalian ngerti apa sih itu gerbang logika dan bagaimana cara kerja dari gerbang logika itu sendiri. Maka dari itu, simak videonya sampai habis dan penjelasan pertama akan dimulai dari Gabriel Saviola. Artian gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah blok, sirkuit, atau rangkaian dasar digital yang berfungsi untuk mengolah setiap input dan output data digital berupa 0 dan 1. Dalam perancangan dan pembahasannya, gerbang logika menggunakan simbol-simbol tertentu. Sebuah gerbang logika dapat menerima satu atau lebih input, tetapi hanya memiliki satu output. Output data yang dihasilkan hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu true dengan simbol nomor 1 atau false dengan simbol nomor 0. Output tersebut bergantung pada operasi yang dilakukan terhadap input. Fungsi gerbang logika. Gerbang logika dalam komponen chip banyak digunakan dalam berbagai teknologi seperti komputer, telepon, laptop, perangkat memori, dan perangkat elektronik lainnya. Gerbang logika juga dapat digabungkan dan dikombinasikan untuk keperluan pembuatan gawai, satelit, dan bahkan robot. Gerbang logika dapat membuat pilihan untuk memulai atau berhenti berdasarkan logika, sehingga gerbang ini sering digunakan dalam berbagai sektor. Kombinasi gerbang logika sederhana juga dapat ditemukan pada alarm pencuri, buzzer, saklar, hingga lampu jalan. Gerbang logika juga berperan penting dalam transportasi, perhitungan, dan pemrosesan data. Bahkan logika transistor dan sirkuit CMOS menggunakan gerbang logika secara ekstensif. Jenis-jenis gerbang logika dan simbolnya. Gerbang logika dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerbang logika dasar, ada AND, OR, NOT. Gerbang logika universal, ada NOR, NOT. Dan gerbang logika lainnya ada XOR, XNOR. Beberapa jenis-jenis gerbang logika dan simbolnya yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, gerbang AND. Gerbang AND mempunyai satu output dan 2 atau lebih input. Ketika semua input adalah 1, maka output dari gerbang AND adalah 1. Pada gerbang AND, 0 disebut salah dan 1 disebut benar. Outputnya benar ketika kedua inputnya benar. Jika tidak, maka hasilnya salah. Sehingga outputnya adalah 1 hanya saat kedua input 1 AND 2 adalah 1. Berikut adalah tabel kebenaran untuk gerbang AND. Di sini ada 2 input. Yang pertama benar-benar, yang kedua benar-salah, yang ketiga salah-benar, yang keempat ada salah-salah. Lalu untuk outputnya ada benar, yang kedua salah, yang ketiga salah, dan yang keempat salah. Dan yang kedua adalah gerbang OR. Gerbang OR menggunakan 2 atau lebih input dan 1 output. Logika dari gerbang OR adalah jika setidaknya salah satu input adalah 1, maka outputnya akan menjadi 1, atau jika outputnya benar, maka salah satu atau kedua inputnya benar. Begitu juga jika kedua inputnya salah, maka outputnya salah.
Berikut adalah tabel kebenaran untuk gerbang OR. Di sini ada dua input. Yang pertama benar-benar, yang kedua benar-salah, yang ketiga salah-benar, yang keempat salah-salah. Untuk outputnya ada benar, yang kedua benar, yang ketiga benar, dan yang keempat salah. Ketiga adalah gerbang NAND. Gerbang NAND juga dikenal sebagai gerbang not AND karena gerbang not diikuti oleh gerbang AND dan bertindak dengan cara operasi logis AND yang diikuti oleh negasi. Outputnya salah jika kedua inputnya benar, jika tidak maka hasilnya benar. Dengan membandingkan tabel kebenarannya dapat diamati bahwa outputnya adalah kebalikan dari gerbang AND dan input dari gerbang NAND adalah benar-benar, maka outputnya adalah salah. Namun jika inputnya benar dan juga salah, maka hasilnya adalah benar, dan juga salah dan benar hasilnya adalah benar. Dan juga jika salah-salah maka hasilnya benar. Dan dapat disimpulkan bahwa gerbang NAND ada jika inputnya adalah benar-benar maka hasilnya adalah salah. Namun jika inputnya selain dari benar dan benar maka hasilnya adalah benar. Selanjutnya ada gerbang NOR. Gerbang NOR juga dikenal sebagai gerbang not OR karena terdiri dari sebuah gerbang OR yang diikuti oleh gerbang not. Output gerbang NOR adalah 1 hanya ketika semua inputnya adalah 0. Outputnya adalah benar jika kedua inputnya salah. Jika tidak maka hasilnya adalah salah. Berikut adalah tabel kebenaran untuk gerbang NOR. Jadi tabel dari gerbang not adalah jika inputnya benar dan benar maka hasilnya salah. Namun jika benar dan juga salah maka hasilnya juga salah. Dan juga apabila inputnya adalah salah dan benar maka hasilnya salah. Namun jika inputnya salah dan juga salah maka hasilnya benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerbang NOR jika yang kita inputkan salah dan salah maka output yang keluar adalah benar. Namun jika selain salah dan salah maka outputnya akan salah. Dengan membandingkan tabel kebenarannya dapat diamati bahwa output dari gerbang NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Yang kelima, ada gerbang XOR. Gerbang eksklusif OR atau XOR adalah gerbang logika digital yang menerima lebih dari dua input, namun hanya mengeluarkan satu nilai. Outputnya benar jika salah satu tetapi tidak keduanya dari input yang benar. Outputnya salah jika kedua inputnya salah atau jika kedua inputnya benar. Berikut adalah tabel kebenaran untuk gerbang XOR. Nah, jadi dalam tabel untuk gerbang XOR ini terdiri dari 3 kolom dan juga 4 baris. Yang dimana baris pertama dimasukkan input true atau 11, dan untuk baris keempat juga sama dimasukkan inputnya false atau salah yang dimana menghasilkan output yang sama juga, yakni false atau 00. Namun berbeda dengan baris kedua dan ketiga yang dimana diinputkan di sana ada true dan false dan juga false dan true, 1 dan 0 atau 0 dan 1, yang dimana menghasilkan output yang sama, yakni true atau 11. Nah, apa sih maksud dari gerbang XOR di sini? Nah, jadi maksud dari gerbang XOR di sini adalah ketika kita memasukkan input yang sama, maka akan menghasilkan output false. Berbeda dengan ketika kita memasukkan input yang berbeda, misalkan seperti 1 dan 0 atau 0 dan 1, true dengan false atau false dengan true, maka akan menghasilkan input true. Jadi kalau misalkan kita masukin sama, maka outputnya akan menjadi false. Ketika kita masukin berbeda inputnya, maka akan menghasilkan output yang true. Jadi itu untuk penjelasan dari gerbang XOR. Selanjutnya ada gerbang XNOR. Gerbang eksklusif NOR atau XOR adalah gerbang logika digital yang menerima lebih dari 2 input, tetapi hanya mengeluarkan satu nilai. Outputnya adalah benar jika inputnya sama dan salah jika inputnya berbeda. Tabel kebenaran untuk gerbang XNOR berikut menunjukkan bahwa outputnya didasari pada logika gerbang NOR. Jadi di sini tabelnya juga sama, mempunyai 3 kolom dan juga 4 baris, yang dimana pada baris pertama dimasukkan input 11 atau true dan di baris keempat dimasukkan input false atau 00 yang menghasilkan output yang sama pula, yakni true atau 1.
berbeda dengan baris kedua dan ketiga yang dimasukkan input yang berbeda, yakni 1 dan 0, dan juga 0 dan 1. Jadi dimasukkan input yang berbeda, yakni true dengan false, dan juga false dan true, yang dimana menghasilkan output yang sama, yakni false atau 0. Nah, apa sih maksud dari gerbang XOR ini? Nah, gerbang XOR ini tuh adalah kebalikan dari gerbang XOR. Jadi kalau misalkan tadi gerbang XOR itu adalah ketika kita memasukkan yang sama akan menampilkan output false, maka dalam gerbang XOR ketika kita menampilkan gerbang input yang sama, maka akan menghasilkan output yang true. Jadi di sini kalau misalkan kita masukin inputnya itu true atau sama, atau di sini misalkan false yang sama, maka akan menghasilkan output yang true. Berbeda dengan baris kedua dan ketiga, ketika kita memasukkan input yang berbeda seperti true dan false dan true, maka akan menghasilkan output false. Jadi di sini tuh dalam gerbang XOR itu kalau misalkan kita masukin yang sama, maka hasilnya ada true. Kalau misalkan kita masukin berbeda, dia akan menampilkan output false. Jadi itu untuk penjelasan dari gerbang XOR. Jadi kalau misalkan tadi gerbang XOR itu kalau misalkan kita masukin inputnya itu sama, dia malah false. Kalau misalkan kita masukin berbeda, dia malah true. Tapi kalau di sini ketika kita masukin yang sama, maka outputnya adalah true. Kalau misalkan kita masukin inputnya berbeda, maka outputnya akan false. Begitu teman-teman. Nah, lanjut. Ada gerbang NOT. Gerbang NOT adalah gerbang dasar dari satu input dan satu output. Ketika inputnya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Dan begitu juga sebaliknya. Gerbang NOT juga dapat membalikan sinyal input. Berikut ada tabel kebenaran untuk gerbang NOT. Nah, jadi di sini itu ada 2 kolom berbeda ya dari tabel-tabel sebelumnya. Ada 2 kolom dan juga 2 baris, yang dimana untuk kolom pertama, baris pertama itu ada 1 ya dimasukkan di inputnya di situ, dan juga di baris kedua dan di kolom pertama di baris kedua dimasukkan inputnya 0. Nah, untuk outputnya di baris pertama ini itu 0, dan juga outputnya untuk baris kedua ini adalah 1. Nah, apa sih maksud dari gerbang NOT ini? Nah, jadi simple ya untuk penjelasan dari gerbang NOT ini. Nah, untuk gerbang NOT di sini adalah ketika kita memasukkan inputnya itu adalah true, maka akan menampilkan outputnya false, atau kebalikannya. Jadi kalau misalkan kita masukin inputnya itu adalah false, maka dia akan menampilkan outputnya itu adalah true. Jadi kebalikannya gitu, kita masukin 1 dia keluarnya 0, kalau misalkan kita masukin 0 itu keluarnya akan 1. Jadi seperti itu untuk penjelasan dari gerbang NOT ya teman-teman. Nah, oke, segitu aja teman-teman untuk penjelasan dari materi gerbang logika dalam pembelajaran dasar program. Semoga kalian semua paham dengan penjelasan yang kami buat ini dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami atau ada kekurangan dalam kelompok kami. Semoga video kami bisa dipahami oleh kalian semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like-nya, jangan lupa juga share, dan juga jangan lupa juga screen cap cuy. Nah, oke, segitu aja dulu untuk video pembahasan materi kali ini. Jangan lupa ditunggu lagi di video kami yang selanjutnya. See ya.